Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya dan selalu mendapat petunjuk darinya. Apakah kita pernah mendengar kata sekulerisme dan apa penyebabnya? Apakah itu berdampak baik atau buruk bagi umat Islam saat ini? Sekulerisme adalah pemisahan agama terhadap kehidupan. Ketika segala urusan suatu negara tidak lagi melibatkan agama dan diatur sepenuhnya oleh pemikiran-pemikiran manusia, rakyatnya pun dipersilakan untuk mengurus agamanya masing-masing tanpa harus melibatkan instansi atau lembaga negara. Agama hanyalah identitas perorangan saja. Adapun negara hanya mencampuri sedikit saja kehidupan beragama seperti perkawinan dan perceraian. Situasi tersebut menggambarkan paham sekulerisme dalam suatu negara. Singkatnya, ketika negara memisahkan urusan dunia dengan agama. Pemikiran sekulerisme itu terjadi saat Eropa diselimuti oleh ketakutan atas gereja yang menguasai sebagian besar kehidupan mereka. Disitulah Eropa mengalami masa Dark Age atau masa kegelapan. Sebelum abad ke-15, Kristen yang sudah melembaga atau gereja menguasai semua ranah kehidupan masyarakat, mulai dari politik, ekonomi, pendidikan, dan semuanya tanpa terkecuali. Semua hal yang bukan berasal dari kitab suci mereka atau Injil dianggap sebagai salah. Filsafat yang merupakan dasar dari ilmu pengetahuan yang luas mereka persempit menjadi penguat keyakinan yang mereka anut saja, sehingga kitab suci mereka dicampur tangani oleh gereja demi kepentingan kekuasaan mereka. Ilmu pengetahuan yang menopang majunya suatu peradaban mereka musuhi. Ketika ilmuwan pada zaman itu menemukan penemuan baru, akan dihukum secara sadis karena dianggap bertentangan dengan gereja. Masuk kegelapan yang suram membuat pemikiran masyarakat Eropa sangat terbatas dan sempit. Berbagai kreativitas sangat diatur oleh gereja. Agama Kristen sangat mempengaruhi berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah. Seolah-olah raja tidak mempunyai kekuasaan, justru gerejalah yang mengatur pemerintahan. Pemikiran masyarakat Eropa pada saat itu sudah terdoktrinasi oleh gereja. Mereka menganggap hanya gerejalah yang pantas menentukan hidup mereka. Kaum cendekiawan yang terdiri dari ahli-ahli sains ditekan dan diawasi dengan ketat. Tidak setiap individu berhak mengeluarkan pendapat dan hanyalah para ahli agama saja. Berabad-abad lamanya, mereka mengalami kondisi tersebut sampai adanya pemikiran skeptis terhadap gereja. Pemikiran-pemikiran itulah yang menjadi pemicu munculnya gerakan Renaissance, di mana perlawanan terhadap gereja di berbagai negara Eropa. Banyak cendekiawan yang belajar tentang filsafat dan berbagai ilmu pengetahuan ke negara maju, Andalusia atau Muslim. Dan selain itu, paham sekulerisme digaungkan sebagai sistem pemerintahan yang baru. Dari pemikiran tersebut, sekulerisme menjadi paham dan berkembang sampai sekarang. Bahkan sejumlah negara berani mendeklarasikan dirinya sebagai negara sekuler dalam sistem pemerintahannya. Disusun undang-undang yang mewajibkan seluruh masyarakat menghilangkan simbol-simbol keagamaan karena dianggap memicu pertentangan atau konflik dalam masyarakat. Sekulerisme menjadi paham sistem pemerintah yang kuat di Eropa karena masyarakat khawatir jika agama atau gereja menguasai kehidupan mereka kembali akan terjadi kemunduran dan penindasan seperti abad sebelumnya. Sehingga bisa disebut sekulerisme adalah bentuk trauma bangsa Eropa terhadap kezaliman kekuasaan gereja pada saat itu. Karena kita sudah tahu sedikit apa itu sekulerisme, di mana itu adalah pemikiran asing, pemikiran di luar Islam yang bertentangan dengan Quran Surat An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.
Sedangkan paham sekulerisme yang jelas memisahkan agama dari pemerintahan atau bernegara, di mana hukum-hukum yang dibuat adalah hukum buatan manusia yang tidak merujuk kepada hukum Allah atau Al-Quran dan As-Sunnah. Padahal semua amalan kita akan dihisab di hadapan Allah nanti. Dan apalagi sejarah sekulerisme adalah sejarah kelam orang-orang Eropa, bukan sejarah kelam umat Islam. Tercatat dalam sejarah Islam, khilafah berjaya selama kurang lebih 1200 tahun. Masa itulah puncak kejayaan umat Islam. Wallahu a'lam bishawab.